Oke, disclaimer dulu kalau gue bukan orang yang jago di dunia fotografi ataupun pengamat seni, teman-teman. Jadi di video kali ini gue mau have fun aja nih bahas kemampuan fotografi dari Xiaomi 11T. Dan yuk langsung aja kita jump in ke videonya. Xiaomi 11T menurut gue masih jadi king of smartphone untuk handphone dengan harga 5 jutaan, karena hampir semua fitur flagship itu dibawa di Xiaomi 11T. Dan salah satu nilai jual utama dari handphone ini adalah kameranya. Gue nggak bakal ngebahas secara teknis tentang spesifikasi kamera dari Xiaomi 11T, tapi gue coba untuk kenalin dulu sama teman-teman semua di sini. Kalau Xiaomi 11T itu punya setup triple kamera, ya, dengan lensa utama ada di 108 megapiksel, 8 megapiksel untuk kamera ultrawide dan juga 5 megapiksel untuk kamera telemakro. Serta untuk selfie-nya sendiri Xiaomi 11T ini dia punya resolusi di 16 megapiksel. Oke, ini adalah foto yang gue ambil secara default dengan mode auto, ya, benar-benar default karena pas buka aplikasi kamera gue nggak otak-atik settingan kameranya. Jadi tinggal buka, bidik, dan jepret. Dan begini hasil yang bisa kalian lihat juga. Skenario dari foto ini adalah foto dengan kondisi dimana kalian tiba-tiba nemu satu momen, ya, dan kalian ingin mengabadikan momen tersebut. Bisa dilihat dengan jelas bahwa tone warna dari kamera Xiaomi 11T ini cukup pekat, dimana pada bagian bunga yang berwarna pink itu terlihat kayak warnanya agak sedikit dibus, ya, supaya makin keluar. Padahal kalau kita lihat aslinya itu warnanya nggak segonjreng itu. Meskipun agak sedikit lebay menurut gua, teman-teman, tapi kayaknya mayoritas orang Indonesia itu suka dengan tone warna yang seperti ini. Oke, kalian jangan ngiler dulu ya pas lihat foto yang kedua ini ya. Foto ini gue ambil dengan mode auto dan juga AI-nya nyala, dan AI-nya cukup pintar untuk mengenali objek di depannya. Well, gue cukup impress dengan hasil foto yang satu ini karena mungkin bakal bikin nafsu makan kita tuh muncul ya. Karena nasi maut yang jadi objek di foto itu bener-bener kelihatan real, dan juga detail yang dihasilkan tuh sangat baik. Coba aja kalian lihat ke bagian tengah nasinya, teman-teman ya, dimana tekstur dari makanan itu benar-benar keluar sampai kita bisa bedain mana nasi, mana mie, mana serpihan cabai yang diulek kasar, daun seledri, bahkan bawang goreng juga bisa kita lihat di sini, dan juga ada biji tomat bisa dilihat dengan jelas di sini. Gue yakin sih kalau misalkan kalian pakai handphone dengan kualitas kamera yang biasa aja, mungkin detailnya nggak bakal setajam ini dan nggak bisa kasih apa ya teman-teman ya, separasi antar item dalam foto ini. Untuk foto yang ketiga ini gue ambil dengan mode ultra wide ya, dengan kondisi cahaya yang cukup meskipun di dalam ruangan. Niatnya sih mau ambil foto ala-ala travel vlogger ya pas lagi review hotel. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, meskipun menurut gue cahayanya cukup, tapi detail dari foto ini tuh agak kurang begitu kelihatan ya. Gue bisa bilang begitu karena gue masih lihat adanya noise di bagian langit-langit hotel, dan juga warna coklat yang kayak cat air ya di bagian tembok yang berwarna coklat ini. Tapi overall menurut gue foto ini masih bisa banget ya di-post ke sosial media kalian. Mungkin kalian tinggal touch up sedikit aja supaya hasilnya jadi lebih oke. Nah, buat foto yang keempat ini gue ambil di taman ya, dengan kondisi pencahayaan malam hari, dan juga gue aktifkan mode malam. Agak susah buat lihat langit-langit malam di foto ini karena ketutupan pohon dan juga kondisinya hujan gerimis. Tapi kalau kalian perhatiin ya, masih ada sedikit di sela-sela pepohonan itu ada warna langitnya yang dibuat jadi agak keabu-abuan. Tapi secara keseluruhan menurut gue nih tone warnanya agak warm ya teman-teman, dengan detail yang masih kelihatan di sini. Dan gue suka sama foto yang satu ini. Foto berikutnya yang gue ambil di sini adalah foto dengan mode portrait ya teman-teman. Foto ini gue ambil di dalam ruangan dengan kondisi cahaya cukup, dan sebenarnya untuk hasilnya cukup oke kalau kita lihat sekilas. Separasi antara objek dan background cukup rapih dan terlihat seperti tanpa miss di sana. Tapi kalau kalian perhatiin ya, di bagian objek yang posisinya agak sedikit ujung dan juga celah-celah sempit ya, software kamera dari Xiaomi 11T ini cukup kewalahan karena masih ada bagian yang miss antara objek dengan background. Tapi balik lagi, kalau kita cuma mau sekedar posting di media sosial, ini hasilnya udah cukup bagus.
Oh ya, Xiaomi 11T punya lensa makro dengan resolusi 5 megapiksel, ya, lebih tepatnya lensa telemakro. Tapi di sampel kali ini gue coba untuk pakai foto makro aja. Ya, foto ini gue ambil di dalam ruangan di bawah lampu meja dengan intensitas cahaya yang cukup oke, dengan jarak kurang lebih ada 4 cm ya teman-teman ya dari objeknya. Ya, untuk hasilnya gue nggak begitu banyak komentar. Yang jelas dengan mata orang awam kayak gue ini hasilnya udah detail banget. Oh ya, ada yang bisa tebak objek dari foto ini? Coba dong kalian tulis di kolom komentar objek apa yang gue foto. Untuk urusan selfie, seperti yang udah gue info di awal, Xiaomi 11T punya lensa selfie dengan resolusi 16 megapiksel. Untuk hasil selfie-nya, gue saranin sama kalian untuk selfie dengan cahaya yang cukup. Misal dengan cahaya matahari atau lampu dengan intensitas cahaya yang bagus untuk bisa hasilin foto dengan detail yang oke. Foto ini gue ambil di luar ruangan dengan kondisi langit mendung dan nggak begitu terang. Tapi foto yang dihasilkan cukup detail ya, karena gue masih bisa lihat detail muka gue sendiri yang tone warnanya ini agak warm ya teman-teman. Dan detail kumis dan jenggot juga masih bisa terlihat cukup jelas. Dan kita masuk ke menu utama dari kamera Xiaomi 11T, yaitu mode 108 megapiksel. Untuk aktifin fitur ini kalian tinggal geser toolbar di bawah sampai ketemu opsi More. Pada opsi tersebut kalian bisa langsung lihat icon 108 megapiksel. Dan berikut ini adalah hasil foto 108 megapiksel dari Xiaomi 11T. Mungkin nggak semua orang pakai fitur ini ya, tapi dengan adanya fitur ini, kita bisa asah lagi kreativitas kita saat melakukan sesi fotografi. Dan mungkin dari kalian ada yang mau cetak hasil foto kalian dengan ukuran yang sangat besar. Last but not least ya, kita bahas mengenai pengambilan video dari Xiaomi 11T. Well, sebenarnya beberapa video di channel YouTube gue, itu gue ambil pakai handphone ini. Dan buat kalian yang nanya gue ambil video pakai kamera apa, itu bisa terjawab sekarang. Bahkan ya, untuk bikin video ini sekarang dengan posisi landscape ini gue menggunakan Xiaomi 11T kamera depannya dengan resolusi di 1080 30 fps. Dan berikut ini adalah hasil kamera belakang teman-teman untuk videonya dari Xiaomi 11T yang gue ambil menggunakan resolusi di 1080 30 fps. Nah, begini nih teman-teman untuk hasil kamera belakang dari Xiaomi 11T ya. Dan ini ya gue jalan kaki aja ya, dipegang pakai tangan, jalan kaki. Jadi nggak pakai stabilizer lah pokoknya. Ini cuma jalan kaki aja sambil nikmati kondisi pegunungan ya teman-teman. Ini gue lagi ada di Tawangmangu, Grojogan Sewu teman-teman ya. Jadi ya kita healing lah ceritanya dari hiruk-pikuk kota Jakarta gitu ya. Nah, ini untuk HDR-nya teman-teman. Ya, untuk HDR-nya memang awannya agak sedikit mendung sih ya, tapi ada matahari kok di sini. Dan oke, kita sambil jalan aja. Kalau kuat ya kita terusin, nggak kuat ya kita stop aja ya. Tapi ini sih menurut gue dengan kondisi video di 1080 ya, ini 30 fps ya. Ini sih lumayan stabil handphonenya. Kita coba jalan aja pelan-pelan. Wow, enak nih teman-teman, suasananya adem, banyak pohon ya. Dan di sini banyak monyet nih teman-teman di sini. Tadi gua pas di atas melihat ada berapa biji gitu monyet, berapa biji. Monyet berapa biji? Punya banyak lah ini monyet di sini teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi yuk. Sebenarnya Xiaomi 11T ini dia bisa ya rekam video 4K hingga 30 fps teman-teman. Tapi gue memang lebih prefer ataupun juga lebih suka ya ngambil video itu di 1080 60 fps ya. Tapi kenapa gue bikin 30 fps sekarang? Karena sekarang kan gue lagi ngerekam diri gue sendiri nih teman-teman ya, pakai kamera depannya. Dan kamera depannya itu dia cuman ada di 30 fps aja teman-teman. Makanya untuk yang kamera belakangnya itu gue juga rekam tadi menggunakan 30 fps supaya frame rate-nya sama. Kesimpulan gue buat kamera Xiaomi 11T ini adalah gue puas banget sebenarnya dengan kemampuan fotografi dari Xiaomi 11T ini, karena
kameranya tuh lebih bagus dari handphone sebelumnya yang gue pakai, yaitu Poco F3. Dan sebenarnya juga ya, fiturnya tuh untuk kamera Xiaomi 11T ini banyak banget ya, mulai dari movie frame, ya movie effect, vlog, dan banyak lagi yang lainnya. Dan mungkin gue bakal bahas di video yang terpisah. Ya, gue Dimas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.